Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pewarnaan jaringan dengan menggunakan dua metode, yaitu pewarnaan hematoksilin dan pewarnaan Asian Blue. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pewarnaan dalam mikroteknik. Pewarnaan histologi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memberikan warna pada organel sel sehingga lebih mudah diamati di bawah mikroskop. Adapun tujuan pewarnaan yaitu supaya unsur-unsur jaringan tampak jelas dan dapat dibedakan bagian-bagiannya di bawah mikroskop. Selanjutnya, dalam teknik pewarnaan histokimia sering digunakan beberapa pewarna berikut ini. Yang pertama, hematoksilin eosin yang berfungsi untuk memberi gambaran umum suatu jaringan. Yang kedua, AB Asian Blue yang biasanya digunakan pada sampel yang memiliki pH 2,5 dan mampu mendeteksi mukopolisakarida asam dan biasanya memberikan warna biru. Yang ketiga yaitu Fast Periodic Acid Shift, digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan mukopolisakarida netral pada suatu jaringan dan akan memberikan warna magenta. Yang keempat, lectin, digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan residu, gula, dan zat kompleks lain dalam suatu jaringan. Tetapi di sini kami hanya menjelaskan dua pewarnaan, yaitu hematoksilin eosin dan Asian Blue. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis pewarnaan histologi. Ada 9 jenis pewarnaan histologi, yaitu yang pertama ialah hematoksilin dan eosin atau pewarnaan rutin. Yang kedua ada papanicolo atau pewarnaan sitologi. Yang ketiga ada mason trichrome. Yang keempat ada pewarnaan giemsa. Yang kelima ada pewarnaan perak. Yang keenam ada kristal violet. Yang ketujuh ada PAS atau periodic acid shift. Yang kedelapan ada pewarnaan sudan atau pewarnaan lipid. Dan yang terakhir ialah pewarnaan imunohistokimia. Baik, selanjutnya yaitu prosedur pewarnaan. Yang pertama yaitu sebelum diwarnai, semua parafin yang ada dalam irisan dan sekitarnya harus dihilangkan terlebih dahulu atau deparafinisasi. Kemudian lingkungan irisan dibuat sama dengan pelarut zat warna yang akan digunakan. Setelah itu jaringan diwarnai supaya unsur-unsur jaringan tampak jelas dan dapat saling dibedakan bila diperiksa dengan mikroskop. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan setiap tindakan dalam pengecetan. Yang pertama yaitu deparafinisasi yang berfungsi untuk melarutkan atau melepaskan parafin yang melekat pada preparat. Yang kedua yaitu rehidrasi yang berfungsi untuk menghilangkan silol yang terbawa oleh preparat dan memasukkan air ke dalam jaringan. Yang ketiga yaitu air mengalir, melepaskan sisa cat atau cairan yang terbawa sebelumnya. Yang keempat yaitu dehidrasi, melepaskan air yang terbawa oleh preparat. Dan yang kelima yaitu clearing, melepaskan alkohol yang terbawa oleh preparat dan memberi warna bening oleh preparat. Yang keenam yaitu mounting, memberi warna cerah sebagai pelindung dan pengawet jaringan dari mikroba dan bakteri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hematoksilin dan eosin atau yang disebut dengan HE. HE merupakan pewarnaan yang paling umum. Adapun pengertian hematoksilin adalah pewarnaan bersifat basa yang berikatan pada struktur asam dalam sel dan memulasnya menjadi warna biru keunguan. Struktur ini meliputi DNA, RNA, matriks, dan ekstraseluler. Eosin adalah pewarnaan bersifat asam yang bermuatan negatif. Eosin berikatan dengan struktur basa dalam sel dan memulasnya menjadi merah atau merah muda. Struktur ini meliputi protein dan serabut ekstraseluler. Sel-sel dalam jaringan yang terpulas dengan HE menjadi warna merah muda dengan nukleus berwarna merah ungu. Pada pulasan HE digunakan dua macam zat warna, yaitu hematoksilin yang berfungsi untuk mengulas inti sel dan memberikan warna biru atau basofilik, serta eosin yang merupakan conterstaining hematoksilin digunakan untuk memulas
sitoplasma sel dan jaringan menyambung dan memberikan warna merah muda dengan nuansa yang berbeda. Jenis hematoksilin yang sering dipakai adalah Mayer, Delafitte, Ehrlich, Bullard, dan Bohmer. Baik, selanjutnya prosedur pewarnaan hematoksilin eosin HE. Yang pertama itu deparafinisasi. Preparat masuk ke silol 1, 2, dan 3 masing-masing 3 menit. Setelah itu dilap di pinggir jaringan dengan menggunakan kain kasa. Yang kedua, rehidrasi, yaitu preparat masuk ke alkohol 100%, 95%, 80%, 70% masing-masing selama 2 menit. Yang ketiga, preparat masuk ke air mengalir selama 3 menit atau air mengalir ditampung dalam wadah. Yang keempat, pengecetan inti selama 7 menit, yaitu preparat masuk ke dalam Mayer hematoksilin. Yang kelima, preparat ini masuk ke air mengalir selama 3 menit atau air mengalir ditampung dalam wadah. Yang keenam, counterstain, yaitu preparat masuk ke larutan eosin 7 celup. Dan yang ketujuh, preparat masuk ke air wadah 1, 2, dan 3 celup. Yang kedelapan, dehidrasi atau preparat masuk ke dalam alkohol 70%, 80%, 95%, 100%, 3 celup. Setelah itu dilap dengan kain kasa sekitar jaringan dan tunggu sampai kering. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, cleaning atau preparat masuk ke silol 1 dan 2 masing-masing selama 2 menit. Kesimpulan, pewarnaan hematoksilin eosin dimodifikasi untuk memberikan hasil pengamatan mikroskopis yang lebih baik dari yang tanpa modifikasi, baik dari pewarnaan sel, inti sel, dan latar belakang. Khusus untuk diagnosa penyakit ABS, pewarnaan hematoksilin eosin dimodifikasi untuk memberikan hasil yang lebih jelas dalam menemukan negribodies dengan batas sel negribodies yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Alcian Blue. Alcian Blue merupakan pewarnaan golongan phelaconianin tembaga yang digunakan dalam pewarnaan asam mukopolisakarida dan protebelikan jaringan ikat. Alcian Blue mengandung 4 gugus, yaitu yang pertama tetramethylsoiuronium yang bermuatan positif atau tetrakationik yang berikatan secara elektrostatik dengan muatan negatif dari glikomonogiakin atau heparin. Selanjutnya, pewarna tunggal Alcian Blue terhadap sel emas jaringan ikat memberikan warna biru langit hingga hijau. Sedangkan pewarna Alcian Blue sapranin memberikan warna biru langit hingga hijau. Sedangkan pewarna Alcian Blue sapranin memberikan variasi warna, yaitu biru, merah, dan campuran kedua warna tersebut. Sel emas akan teramati cukup jelas pada pewarnaan toluidin blue dibandingkan dengan pewarnaan Alcian Blue. Namun pada pewarnaan Alcian Blue, terutama Alcian Blue sapranin, jumlah sel emas jaringan ikat yang teramati lebih banyak dibandingkan pewarnaan toluidin blue. Selanjutnya yaitu tahapan pewarnaan AB atau Alcian Blue. Yang pertama, deparafinisasi dan rehidrasi sediaan dalam larutan silol dan alkohol bertingkat masing-masing selama 3 sampai dengan 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian dalam air mengalir selama 10 menit. 2. Penurunan pH dengan 3% asam asetat selama 5 menit dalam suhu ruang. 3. Perendaman dalam AB pH 2,5 selama 30 menit. Keempat, pencucian dengan 3% asam asetat selama 5 menit sebanyak 3 kali dalam suhu ruang. 5. Pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. 4. Counterstain nuclear phase rate, cek dengan mikroskop. Ketujuh, pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. 8. Pencucian dengan air mengalir selama 10-60 menit. 9. Pencucian dengan Aquades selama 9. Pencucian dengan Aquades selama 5 menit sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir yaitu dehidrasi dan penjernihan dalam larutan silol dan penutupan sediaan dengan gelas penutup. Untuk hasil pewarnaan Alcian Blue, foto mikrograf sebaran dan konsentrasi atau kandungan kualitatif karbohidrat pada kelenjar mandibularis dapat dilihat pada gambar A yang merupakan gambar ayam dan
Gambar B yang merupakan gambar burung puyuh. Demikian video kami mengenai teknik pewarnaan jaringan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum